Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hello everyone. How are you? I hope you're doing good. I hope you're fine. I hope you're happy. So, before we starting our meeting today, let's pray together. Begin. Amen. Finish. So today we're gonna discussing about giving instruction. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai giving instruction. Nah, sebelum masuk ke giving instruction, we need to understand about first of all, it is a verb atau yang disebut juga sebagai kata kerja. So, a verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or condition. A verb is the part of sentence that tell us what the subject performs. Verbs are the hearts of English tenses. Jadi kata kerja itu adalah kata atau kombinasi kata yang menunjukkan tindakan atau keadaan atau kondisi. Kata kerja adalah kalimat yang memberitahu kita apa yang dilakukan subjek gitu. Nah, kata kerja ini saking pentingnya untuk kita pelajari, saking pentingnya dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Maka dari itu, si kata kerja ini tuh merupakan sebuah jantung gitu dari kalimat bahasa Inggris. Jadi kita tuh perlu banget gitu untuk mempelajari si kata kerja atau yang disebut sebagai verb ini gitu. Karena verb ini tuh sangat digunakan di berbagai occasion gitu. Dalam berbagai tempat gitu. Kita bisa pakai di misalkan untuk pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri gitu, dalam membuat letter gitu, atau misalkan membuat ya kita perlu banget deh pokoknya untuk mempelajari verb ini gitu. Nah, verb itu terbagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama adalah verb 1, verb 2, yang ketiga itu adalah verb 3, yang keempat itu adalah verb ing gitu. Nah, si verb ini tuh dibedakan, si keempat verb ini tuh dibedakan sebagai apa aja? Atau kata kerja ini tuh dibedakan sebagai apa aja nih? Kata kerja bentuk satu atau verb satu itu disebut sebagai infinitive gitu kan. Kita highlight deh di bagian sini. Nih, infinitive. Infinitive. Ingat ya, verb satu itu disebut sebagai infinitive. Nah, verb satu ini itu adalah kata kerja bentuk pertama, yaitu verb 1 adalah kata kerja paling sederhana di antara yang lainnya. Kata kerja ini disebut juga infinitive atau basic form, yaitu bentuk dasar gitu. Jadi pokoknya berdasarkan namanya aja itu kayak kita tahu bahwa verb 1 itu udah kayak pokoknya simple, sederhana, basic, dasar gitu kan. Pokoknya itu sangat-sangat kayak simple gitu, kayak sederhana gitu. Maka dari itu, penggunaan dari verb 1 ini atau kata kerja bentuk ke-1 ini dia digunakan untuk tunggu sebentar, saya ganti jadi laser point dulu supaya kelihatan. Nah, maka dari itu penggunaan dari verb 1 ini digunakan untuk tenses gitu. Jadi penggunaan verb 1 ini tuh digunakan untuk 3 tenses. Nah, pembelajaran mengenai tenses atau yang disebut juga dengan grammar. Jadi kita akan di minggu ketiga dan di minggu keempat itu kita akan membahas mengenai grammatical tenses gitu. Atau grammatical tenses itu bisa kita lihat di sini, yaitu adalah simple present future, simple past future gitu. Jadi ini sebagai contohnya itu adalah contoh dari grammar itu sendiri atau tenses itu sendiri. Nah, contoh yang pertama itu adalah yaitu penggunaan untuk simple present. Nah, kita balik lagi ya ke yang contoh yang keempat. Di sini ada contoh imperative sentence gitu untuk yang verb 1 ini. Nah, kenapa sih imperative sentence ini tuh tidak termasuk ke dalam grammar? Karena imperative sentence ini bukan sebuah tenses gitu atau bukan sebuah grammar, melainkan dia sebuah kalimat perintah. Jadi ini tuh sebenarnya ketiga kesatuan yang sama, tapi yang ini tuh berbeda gitu. Tapi memiliki
kebutuhan yang sama gitu terhadap penggunaan verb satu ini atau penggunaan verb infinitif ini gitu. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai simple present. Dari namanya sendiri aja udah kita tahu bahwa ini tuh merupakan sebuah kata kerja atau verb yang menggunakan kalimat yang simple gitu, yang akan menggunakan yang simple sesimpel-simpelnya gitu kan. Nah, si simple present ini tuh digunakan untuk suatu kalimat yang berbau atau yang yang mengandung tindakan yang berulang kali atau suatu kegiatan yang permanen atau sesuatu hal yang selalu benar gitu ya. Seperti contohnya di sini ada I read a book every day gitu. I read a book every day. Kenapa sih bisa dibilang simple present? Karena si simple present ini itu adalah sebuah kata kerja base form gitu. Nah, kenapa bisa disebut sebagai base form? Nah, base form ini kita bisa tahu bahwa sama dengan ini basic form. Jadi basic form ini adalah base form. Jadi secara tidak langsung bahwa penggunaan simple present ini tuh digunakan untuk apa? Digunakan untuk penggunaannya itu menggunakan verb satu. Kenapa bisa dibuktikan dari sini? Penggunaan dari read. Read itu menggunakan verb satu gitu kan. I read a book every day. Read itu merupakan sebuah kata kerja. Maka dari itu kan kita tahu verb itu adalah sebuah kata kerja. Nah, kata kerja bentuk berapa nih si read ini? Read ini bentuk kata kerja yang pertama gitu. Maka dari itu si simple-nya sendiri itu aja udah masuk ke dalam kriteria dari verb satu itu gitu kan ya. Dia menggunakan kata kerja paling sederhana, simple itu lebih ke berbau sederhana, itu kalian cara ngingatnya ya. Nih di sini ada simple lagi, di sini ada simple lagi, jadi gampang sih sebenarnya cara mengingat gimana sih kita kapan sih menggunakan kalimat infinitif gitu kan. Nah selanjutnya di sini ada simple present gitu, yaitu tindakan yang berulang kali. Nah, kita bisa tahu dari mana sih ini suatu tindakan yang berulang kali. Nih, kita bisa lihat bahwa di sini I read a book every day. Saya baca buku setiap hari gitu. Itu suatu kegiatan yang diulang. Diulang selama apa? Selama setiap hari kita diulang. I read a book every day. Saya baca buku setiap hari gitu. Jadi selain dari si verb satu yang digunakan ini, kita bisa cirikan dari si simple present ini apakah dia menggunakan verb satu atau enggak. Kita bisa cirikan dari ini, kata ini. Nih, saya highlight ya. Nah, kita bisa cirikan dari penggunaan ini, everyday, setiap hari, gitu kan. Artinya apa? Dilakukan secara berulang kali. Maka dari itu, kita bisa buktikan si penggunaan verb satu pada simple present ini itu adalah benar gitu kan. Karena apa? Si tindakan yang berulang kalinya ini bisa kita buktikan ke dalam sebuah contoh. Janice reads a book. Ini contoh yang kedua ya. Janice reads a book every day, every week gitu kan. Sama juga itu merupakan tindakan berulang kali. Kenapa? Ini artinya adalah setiap minggu gitu kan. Janice baca buku setiap minggu gitu. Reads. Nah, kenapa sih dia dimasukkan sebagai simple present? Kata kerja yang berakhiran s atau es. Nah, kita tahu bahwa penggunaan s atau es ini kita udah bahas kemarin mengenai penggunaan ini itu dari yang kapan kita pakai do, kapan kita pakai das gitu kan. Kapan kita pakai das. Padahal ini tuh adalah sebuah sebuah arti yang sama gitu. Do itu adalah melakukan, ini juga sama melakukan. Tapi kapan sih kita pakai do? Kapan kita pakai das gitu kan? Kalau pakai do ini tuh untuk pakai I, you, they, sorry, maaf ya, ini nulis di komputer agak susah ya, nulis di laptop gitu maksudnya they, we gitu kan di sini, we. Nah, terus itu das itu dipakai untuk she itu adalah dia perempuan, she
he, dia laki-laki, dan it gitu kan. Nah, it itu biasanya digunakan untuk hewan atau benda gitu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu it itu adalah artinya adalah itu gitu. It itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah itu gitu. Nah, jadi kapan kita menggunakan do atau misalkan kapan kita tidak menggunakan s atau kapan kita menggunakan s atau es, kapan kita tidak menggunakan kedua bentuk ini gitu kan ya. Nah, ketika suatu ini mah contohnya aja ya. Ini sebagai contoh dari sebuah verb gitu kan. Sebagai contoh dari sebuah verb yang diaplikasikan gitu dari penggunaan s atau yang tidak menggunakan s atau es di belakangnya gitu kan, di suatu pangkal verbnya gitu kan, atau di pangkal suatu verbnya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan subjeknya itu berupa I atau you atau they atau we gitu, maka dari itu si verbnya itu tidak menggunakan s atau es di pangkalnya. Tapi ketika ketika sebuah subjeknya itu bertemu ke dalam bentuk seperti ini, she, he, dan it gitu kan, itu dia menggunakan es di belakang atau s gitu. Nah, kita makanya kenapa saya masuk ke dalam ke dalam ini gitu, ke dalam contoh yang ini gitu, karena di sini terdapat simple presentnya itu merupakan kata kerja yang berakhiran s atau es di dalam contoh yang ini gitu, makanya di underline yang ini gitu. Janice reads, nah di sini reads gitu, a book every day itu yang berakhiran dengan s. Kenapa berakhiran s? Karena di sini Janice. Janice itu adalah perempuan. Maka dari itu, ketika kita tidak panggil namanya gitu, tapi kita bilang dia baca buku setiap minggu gitu. Kita bisa ganti si Janice itu sebagai she gitu. Maka dari itu si she-nya ini itu adalah Janice gitu. Janice reads a book every week. Maka dari itu udah masuk nih gitu. Udah masuk ke dalam kriteria yang ini, penggunaan s atau es gitu ke dalam sebuah verb atau kata kerja. Reads itu adalah membaca gitu. Membaca buku setiap minggu gitu. Kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu adalah sebuah simple present future gitu. Nah, jadi si simple present future-nya ini kalau berdasarkan namanya aja, kita udah tahu bahwa future itu artinya apa sih? Future di sini nih, future. Future itu adalah masa depan nih. Kita bisa highlight ya di sini. Future itu adalah masa depan. Nah, si future ini tuh dicirikan dengan apa? Nah, kita masuk nih ke contohnya. We will do our homework later gitu. Nah, makanya di sini kita underline nih, di sini ada will dengan sebenarnya ini nggak sama R-nya ya, tapi cuman going to-nya doang nih, going to sama will. Ya, ini mencirikan sebuah kalimat yang future. Kenapa bisa kayak gitu? Kita masuk ya ke contohnya. We will do our homework later. We are going to do our homework after school. Kita lihat di artinya ya. We will do our homework later. Kita akan mengerjakan pekerjaan rumah nanti gitu. Nah, maksudnya apa sih gitu dari kita mengerjakan pekerjaan rumah nanti, dari mana sih gitu si simple present future-nya. Nah, si simple present future-nya itu sendiri dicirikan dengan adanya will ini. Will itu artinya apa? Akan gitu. Selain itu juga sisi simple present future-nya ini dicirikan dengan apa? Later.
Later itu artinya apa? Nanti, gitu kan. Nanti itu adalah suatu kegiatan yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Nanti, di kemudian hari, di kemudian waktu gitu. Nanti gitu. Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua adalah we are going to do our homework after school gitu. Afternya going to-nya ini tuh udah memiliki arti yang sesuatu yang akan kita lakukan nanti gitu. Nanti going to itu adalah nanti gitu kan. To do our homework after school. After school-nya ini itu adalah kita akan melakukan kita akan mengerjakan PR kita nanti setelah sekolah gitu kan. Nah, jadi penggunaan dari simple future, present future ini dicirikan dengan going to dan after gitu. After-nya ini sendiri itu artinya apa? Setelah sekolah gitu kan. Jadi sesuatu yang akan dilakukan nanti tapi setelah sekolah gitu. Yang mana artinya itu adalah suatu rencana yang akan kita lakukan nanti gitu kan. Nah, simple past future gitu, membuat perkiraan atau prediksi, membuat janji di masa depan pada saat berada di masa lalu. Nah, contohnya kita masuk apa? Nih kalian mungkin kurang paham gitu di sini, tapi kita akan bahas di sini. I knew she would call me gitu. Aku tahu dia akan telepon aku gitu kan. Nah, artinya apa nih? Si simple past future-nya ini dicirikan dengan adanya would ini. Nah, kita tahu kemarin kita udah bahas mengenai modals ya. Si will ini itu adalah equal to would gitu. Will itu sama dengan would gitu. Tapi kapan kita memakai will, kapan kita memakai would, kalian bisa baca di PPT yang udah kemarin saya kasih gitu ya. Nah, si would ini memiliki arti yang sama dengan will, yaitu akan juga gitu kan. Tapi di sini kan future-nya itu masa depan gitu kan, past-nya itu masa lalu gitu. Jadi maka dari itu dari pengertian dari si si simple past future. Jadi ini tuh past atau future sih sebenarnya. Jadi ini adalah kombinasi keduanya antara melakukan sebuah kayak perkiraan atau prediksi di masa lalu untuk masa lalu dan masa depan gitu. Jadi gimana ya? Jadi ini adalah gabungan keduanya gitu. Nah, contohnya di sini kita masuk I knew she would call me. Nah, kita bisa buktikan bahwa dari pengertian ini membuat perkiraan atau prediksi. Nah, kita bisa lihat di kalimat yang ini itu. I knew she would call me. Ini adalah sebuah perkiraan atau prediksi gitu. Maka dari itu ciri-ciri dari simple past future ini itu adalah keberadaan would-nya ini gitu. Dengan apa? Dengan pengertian dari apa? I knew she would call me. Dia akan menelpon saya. Berarti saya bisa buktikan bahwa penggunaan dari simple past future ini membuat perkiraan atau prediksi ini adalah benar gitu kan. Karena ini adalah sebuah prediksi gitu kan. I thought Sunny was going to call me gitu. Saya pikir Sunny akan menelpon saya gitu. Jadi si simple past future-nya ini tuh dicirikan dengan ini was going gitu. Saya pikir tadi Sunny akan menelpon saya gitu. Ini juga sama gitu kan. Membuat janji di masa depan saat berada di masa lalu, tapi kenyataannya di sini tuh kayak si Sunny itu ternyata nggak prediksinya dia tuh ternyata salah gitu loh gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat atau yang disebut juga sebagai imperative sentence atau kalimat perintah gitu. Nah, kalian mungkin udah paham mengenai imperative sentence atau kalimat perintah itu. Kita belajar juga dalam bahasa Indonesia yaitu clean your room now gitu ya, atau enggak misalkan close the door gitu, atau please be attention gitu, please read your book gitu, read your book now gitu, kayak gitu deh pokoknya untuk imperative sentence kalian udah paham kayaknya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke verb 2 atau yang disebut juga sebagai past tense gitu. Nah, si verb 2 ini tuh disebut juga past tense, digunakan untuk menyatakan kegiatan masa lampau. Nah, past tense. Past itu artinya dari namanya sendirinya aja udah dari namanya sendirinya ya udah lampau gitu, lampau. Past itu artinya lampau gitu kan. Nah, maka dari itu kegunaan dari verb to ini itu adalah digunakan untuk suatu kegiatan untuk suatu kalimat yang mengandung
kegiatan pada masa lampau gitu. Contohnya apa? Saya tadi membahas mengenai verb 1 gitu. Nah, itu tuh udah lampau gitu. Walaupun misalkan suatu kegiatan yang terjadi 1 detik yang lalu atau 1 menit yang lalu itu sudah lampau gitu. Jadi ketika kita representasikan ke dalam bentuk suatu kalimat gitu, si 1 detik yang lalu tuh udah menjadi sebuah apa? Udah menjadi sebuah masa lampau gitu. Contohnya apa? 1 minute ago, I was uh, I was I was eating lunch gitu. Apa ya selanjutnya? Last hour ago, I was reading a novel gitu. Kayak gitu contohnya ya. Nah, selanjutnya, kata kerja verb 2 ini digunakan pada kalimat simple past tense aja gitu. Nah, kita akan bahas mengenai simple past tense. Pokoknya mengenai tenses itu atau tenses atau grammar itu kita akan bahas di next pertemuan, di pertemuan 3 dan 4. Maka dari itu kalian harus banget pay attention untuk next meeting gitu ya. Karena ini akan sangat apa ya? Akan sangat kompleks banget gitu pembahasannya mengenai tense ini, dan ini akan sangat berguna banget. Kita akan kupas tuntas mengenai tenses atau grammatical tenses ini gitu kan. Jadi kalian please pay attention gitu. Kalian mungkin gak akan paham ini maksudnya mungkin beberapa di antara kalian yang belum begitu mengerti gitu mengenai simple past tense itu apa. Nanti saya akan bahas gitu ya, kayak saya akan kupas tuntas gitu di situ. Nah, di sini ada simple past tense gitu. Contohnya apa? She did a beautiful artwork yesterday. Nah, dia membuat sebuah apa ya, artwork itu membuat sebuah ya artwork itu kayak seni gitu, kayak sebuah seni gitulah pokoknya. Kayak sebuah seni kemarin itu dia membuat sebuah seni yang cantik gitu. Dia membuat sebuah seni yang indah kemarin gitu. Dia perempuan, she did a beautiful artwork yesterday. Kenapa did gitu kan? Seharusnya kan do. Seharusnya kan does gitu kan. Tapi karena does itu adalah sebuah verb 1 atau tadi apa? Infinitive verb 1 itu, maka dari itu, karena di sini kita membahas sebuah past tense atau lampau, maka bentuknya itu berubah menjadi apa? Did gitu. Nah, kita nanti akan bahas apa? Kenapa sih kita apa? Nah, di sini kan kita lihat nih, yang saya underlinein. Ini itu adalah yang membuat si kalimat ini tuh menjadi sebuah verb 2 gitu. Did, walked gitu. Kenapa sih yang ini untuk verb 2-nya beda gitu? Kalau yang ini did, kalau yang ini walk gitu belakangnya. Kayak misalkan kan ini kata dasarnya itu kalau misalkan tanpa ed ini walk tuh udah walk aja gitu. Kalau did kan verb satunya does gitu kan, untuk yang she, penggunaan untuk she, do untuk she gitu kan, does gitu jadinya. Kenapa sih? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini, oke? Jadi untuk ciri dari past tense ini itu karena adanya did ini. Selanjutnya yesterday. Yesterday itu kemarin gitu, kemarin. Yang artinya suatu kegiatan yang udah terjadi kemarin gitu kan. Nah, tadi saya udah bilang bahwa 1 detik yang lalu aja udah termasuk past tense atau udah termasuk lampau gitu. Nah, selanjutnya di sini apa? We walk home last night. Kita jalan kaki ke rumah kemarin gitu kan. Nah, kemarin malam gitu ke rumah gitu. Nah, si last night ini tuh apa? Ini tuh adalah ciri dari sebuah kalimat lampau atau past tense gitu. Nah, kita ganti ya jadi pointer. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai verb 3 atau yang disebut juga sebagai past participle. Nah, kata kerja verb 3 ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah dilakukan pada masa lampau. Nah, kenapa disebut sebagai past participle gitu? Apa bedanya dengan past tense dengan past participle? Kalau past tense itu kayak dia menggambarkan masa lalu gitu kan. Kalau past participle itu kegiatan yang udah selesai gitu. Kalau kegiatan yang udah selesai yang udah dilakukan pada masa lampau. Nah, kegunaan dari verb 3 ini digunakan untuk
untuk 4 tenses gitu. Yang pertama ada tenses present perfect tense, ada past perfect tense, ada present future perfect, ada past future perfect. Mungkin kalian bingung gitu, kenapa sih ada ini apaan sih, nggak ngerti gitu kan. Nanti kita akan bahas ya. Pokoknya tentang present perfect kan, simple past tense, bla 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 bla. Kita akan bahas di next meeting, oke? Jadi ini sangat penting banget buat kalian. Pokoknya kalian harus pay attention with that. Itu sangat akan membantu kalian untuk kalian ujian atau whatever it is. Pokoknya akan sangat membantu banget ya. Nah, selain itu juga kegunaan dari verb 3 ini juga bisa digunakan untuk kalimat pasif atau yang disebut juga kalau dalam bahasa Inggris itu adalah passive voice gitu. Nih, kalimat pasif. Nah, semua kalimat pasif semua tenses gitu. Nah, contohnya kita masuk ke Kita masuk ke contohnya. She has taken a bath gitu. She has taken a bath. Nah, artinya apa sih gitu? Dia sudah mandi gitu. Dia sudah mandi berarti kita bisa buktikan ini adalah sebuah kegiatan yang udah dilakukan atau selesai dilakukan gitu di masa lalu gitu. Dia udah mandi gitu. Mother had cooked dinner when we went home. Nah, ini tuh dicirikan dengan adanya si ini had cook. Sebenarnya ini udah sama ini nih, had cook gitu kan. Taken gitu. Di sini ada slept gitu kan. Nah, ini tuh artinya adalah ibu sudah memasak untuk makan malam ketika kita sampai di rumah gitu. Nah, ini tuh adalah sebuah kegiatan yang udah dilakukan sebelum apa? Jadi ibu udah memasak, kegiatannya itu adalah ibu memasak, tapi udah dilakukan, ibu memasak untuk dinner, tapi udah dilakukan sebelum kita sampai di rumah gitu kan. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga deh, satu lagi. The kids will have slept by 11 p.m. gitu. Have slept-nya itu ini udah termasuk ya, have-nya itu termasuk ke dalam present future perfect gitu. Jadi anak-anak akan tidur. Ini juga termasuk nih. Nih, will have slept gitu. Present future perfect. Nah, tadi kan kita udah bahas nih future will gitu kan. Will-nya itu adalah sebagai contoh dari sebagai ciri-ciri ya dari si apa? Nih, sebagai ciri-ciri dari future gitu kan. Nah, udah gitu, the kids akan tidur, anak-anak akan tidur saat jam 11 malam gitu. Satu lagi deh, itu kan ya, Lucille wouldn't have her task if she had gone to the party. Past future perfect dan past perfect gitu kan di sini dicirikan dengan adanya have finished dan had gone gitu. Nah, have finished ini tuh adalah sebuah past future perfect dan untuk past perfect-nya itu dicirikan sebagai had gone gitu. Jadi Lucille ini udah masuk sini ya. Sebenarnya past future berarti kan past future gitu. Lucille tidak akan menyelesaikan tugasnya dia jika dia pergi ke party gitu kan. Kayak gitu deh pokoknya. Jadi ini adalah sebuah dia menunjukkan sebuah kegiatan yang udah dilakukan gitu loh intinya untuk si past participle ini. Itulah perbedaannya antara verb 2 dengan verb 3 gitu. Kalau yang ini menggambarkan sebuah masa lalu udah dilakukan gitu, bukan dilakukan ya. Udah ya gimana ya kayak masa lalu lampau gitu, suatu kegiatan lampau gitu kan, suatu kegiatan masa lampau. Sedangkan kalau verb 3 ini adalah sebuah kegiatan yang udah selesai di masa lampau. Jadi kayak kalau ini cuman di garis atas. Nah, kalau verb 3 ini dia lebih dalam lagi gitu dibandingkan verb 2 gitu kan. Ini menggambarkan tadi ulangi kita membahas mengenai kalau untuk verb 2 ini itu adalah masa lampau, kalau verb 2 ini adalah masa lampau, menggambarkan masa lampau, kalau verb 3 ini itu menggambarkan suatu kegiatan yang udah selesai dilakukan di mana saat masa lampau gitu. Nah, mungkin untuk sisanya bisa kalian baca ya di sini gitu. Saya ganti dulu deh pakai
pointer boleh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang terakhir, bentuk terakhir dari verb gitu kan. Tadi yang pertama udah apa? Verb 1 atau infinitif. Yang kedua ada verb 2 atau yang disebut juga dengan apa? Past tense. Yang ketiga atau verb 3 yang disebut juga sebagai past participle, dan yang terakhir itu adalah verb ing atau yang disebut juga dengan present participle. Nah, dari namanya sendirinya aja udah disebut sebagai present. Present itu artinya apa? Sekarang gitu lah, sama kayak now lah gitu. Kayak sekarang gitu, gimana ya? Pokoknya present participle gitu. Nah, makanya dia si verb ing itu tuh disebut sebagai present participle gitu. Jadi present participle ini merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menerangkan keadaan yang sedang dilakukan atau yang biasa dikenal sebagai present participle. Nah, contohnya apa nih? We are learning right now gitu. Learning itu adalah sebuah verb ing gitu. Kenapa sebuah verb ing? Karena basic dari kata learning-nya itu adalah sebuah kata dari learn gitu. Learn itu adalah sebuah verb gitu atau sebuah kata kerja. Learn plus ing jadi learning gitu. Learning itu udah menggambarkan sebuah kegiatan yang kita lakukan sekarang gitu. Kita sedang belajar sekarang. We are learning right now gitu. Nah, kita bisa lihat di situ learning, learn plus ing gitu. Verb plus ing gitu. Learn-nya itu adalah verb, ing-nya itu adalah merupakan formula dari si present participle gitu. Nah, terus itu verb plus ing ini digunakan untuk semua tenses continuous. Nah, kita lihat dari sini namanya continuous. Continuous itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu yang berkelanjutan gitu. Selanjutnya lah gitu kalau dalam bahasa Indonesia itu selanjutnya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian mengerti gitu ya artinya dalam bahasa Indonesia, yang mana akhirnya mungkin kalian bisa mencirikan gitu. Oh ya, ketika kita bertemu present continuous itu artinya sesuatu yang dilakukan berkelanjutan gitu, selanjutnya gitu kan, atau sekarang gitu kan. Nah, misalkan contohnya ya, saya akan bahas 3 aja ya di sini, mungkin kalian bisa baca lagi present continuous gitu, karena ini sebenarnya kita nggak akan bahas sekarang, karena saya pengen membahas mengenai contoh dari present participle-nya itu sendiri, bukan mengenai tensesnya gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah present continuous gitu. Benny is calling you right now. Benny sedang menelponmu sekarang gitu. Selanjutnya, past continuous. I was sleeping when they come gitu. Nah, when they came gitu. Present continuous-nya itu tadi tuh apa? Berarti apa? Sekarang gitu. Sekarang. Kalau past continuous itu adalah kemarin, kayak misalkan suatu kegiatan yang dilakukan pada masa lampau, tapi kita menceritakannya sekarang ketika si kegiatannya itu berlangsung gitu. Misalkan ya, kemarin saya makan gitu. Kemarin pada saat jam 10 saya makan siang gitu misalkan. I was eating when enggak deh. I was eating when my father came home gitu. Itu tuh itu menceritakan masa lalu gitu ya, masa lampau, tapi diceritakan sekarang pas kejadian itu berlangsung. Itu yang disebut sebagai past continuous. Ini saya kayaknya salah dibahas sekarang ya, kayak sayanya harus bahas besok gitu ya. Nah, present perfect continuous. We have been waiting here all day gitu. Selanjutnya di sini ada they had been talking for hours before she came. I will be doing my project when she arrives tonight. She said that would be playing basketball on Sunday. By 2020, I will have been living in Perth for 5 years. If she hadn't gone abroad, she wouldn't have been working here for 10 years by last December. Di sini ada working, di sini ada living, playing, doing, talking, waiting,
sleeping, calling gitu dan sebagainya. Call itu basically dia verbnya itu sendiri tanpa ing-nya ini, tanpa plus ing-nya ini itu adalah sebuah verb satunya itu adalah call gitu. Kalau tambah ing itu adalah calling. Sleep ini basically dia katanya itu adalah dari sleep doang gitu. Kalau tambah ing sleeping gitu katanya. Kalau dari sini waiting gitu. Waiting. Nah, kalau kita hapus ing-nya, wait itu. Jadi si waiting itu memang basically dia si kata kerja atau si katanya itu sendiri itu memang wait gitu. Tapi karena ditambah verb ing, karena dia menggambarkan sebuah present participle gitu kan, makanya dia ditambah ing jadi waiting gitu. Kayak ini juga sama, talk gitu kan, kalau tanpa ing. Nah, kalau ditambah ing jadi talking gitu. Itulah kenapa disebut sebagai present participle atau sebuah kegiatan atau keadaan yang dilakukan sekarang juga gitu. Kalian udah paham gitu kan ya maksudnya dari mana gitu. Nah, selain itu juga penggunaan si verb ing ini itu digunakan untuk gerund gitu. Nah, si gerund ini itu adalah apa sih? Adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja dasar ditambah dengan akhiran ing gitu kan. Nah, jadi kata kerja dasar itu adalah tadi apa? Verb satu gitu. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita bisa jelasin ya di sini, kita kita singkat gitu ya, si gerund ini tuh apa sih? Gerund ini itu adalah sebuah verb, sebuah kata kerja. Kata kerja. Saya tulis ya di sini. Mungkin teman-teman bisa aja di screenshot atau terserah kalian. Kata kerja, maaf ya teman-teman, ini tulisannya berantakan karena tulis di laptop tuh emang mantap banget ya, susah. Plus ing. Jadi gerund itu adalah sebuah kata kerja plus verb ing gitu kan ya, kata kerja plus verb ing yang kalau misalkan kita transform into tenses atau kalau kita transformasikan ke dalam sebuah sentences maksudnya atau sebuah kalimat gitu, dia tuh menjadi sebuah objek gitu. Makanya si penggunaan, jadi ketika sebuah verb berubah menjadi sebuah objek gitu kan, menjadi sebuah objek. Biasanya kan kalau verb itu disebutkan di tengah gitu, misalkan contohnya nih, Benny is calling gitu. Tapi nah di sini itu kan kalau misalkan dalam bahasa Indonesia itu ada S, P, P, O, K gitu. Nah, kalau misalkan ini si kalau di sini kan si verbnya ini tuh menjadi dari predikat kan ya, kata kerja gitu. Tapi di sini itu si kata kerjanya ini tuh berubah menjadi objek gitu. Nah, berubah jadi objek ini di sini nih. Objek gitu. Maka dari itu, perubahan dari si kata kerjanya ini tuh bukan serta-merta ditulis kata kerja gitu, sama kayak misalkan kalau contoh dari kata kerjanya yang ini tuh adalah call gitu, sebatas call aja gitu. Nah, ini tuh nggak boleh ditulis kayak gini gitu. Kalau misalkan si kata kerjanya ini tuh berubah menjadi sebuah objek gitu. Tapi ketika si sebuah kata kerja berubah menjadi objek gitu kan, itu ditambah dengan ing gitu. Ditambah dengan ing. Kalau contohnya ini, ditambah dengan ing, calling gitu. Nah, ini tuh disebut sebagai apa? Gerund gitu ya. Tulisannya kayak gini, tapi cara bacanya adalah gerund. Gerund. Nah, ini saya highlight ya biar kalian sorry.
Nih, saya highlight. Verb plus ing itu verb plus ing berubah menjadi objek, atau misalkan kita nggak perlu lihat yang ini gitu ya, tapi ketika verb ini berubah menjadi sebuah objek atau kata kerja berubah menjadi sebuah objek, itu disebut sebagai gerund gitu. Nah, kalau misalkan ciri-ciri dari gerund ini ketika ada sebuah kata kerja yang berubah jadi objek, nah si kata kerjanya ini harus ditambah dengan ing gitu. Nah, contohnya apa? Sleeping is my hobby. Si sleepingnya ini dia berubah menjadi apa? Objek. Watching a movie makes me happy. Tuh, di sini itu dicirikan sebagai apa? Dicirikan si kata kerjanya ini tuh dicirikan sebagai objek gitu di sini, berubah menjadi objek, yang mana biasanya itu si verb ini tuh biasanya menjadi sebuah predikat, tapi yang ini tuh menjadi sebuah objek gitu kan, jadi sebuah objek. Maka dari itu, sleeping is my hobby itu merupakan si sleepingnya itu menjadi gerund gitu, bukan noun lagi tapi gerund gitu. Itulah perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan itu, ciri-ciri gitu bukan ciri-ciri deh, kayak macam deh. Kan tadi verb itu ada 4 kan, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing gitu. Nah, verbnya itu sendiri terbagi menjadi 2. Berdasarkan apa? Berdasarkan contohnya, verb itu terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama ada apa? Regular verbs. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini regular verbs itu apa? Kata kerja yang mengalami perubahan secara teratur nih. Kalian harus highlight di sini. Secara teratur dari verb 1, verb 2, verb 3, sampai ke verb ing gitu. Regular verbs adalah kumpulan kata kerja dengan perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3. Jadi perubahannya itu dari perubahan yang dialami secara teratur dari verb 1, verb 2, verb 3 gitu kan. Perubahan itu teratur gitu, kayak gitu penggunaannya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena penggunaan di akhirnya itu ada ed sama d gitu kan. Mungkin kalian kurang paham gitu ya maksudnya, makanya kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya itu apa sih? Nah, contohnya itu adalah ini ya. Contohnya kayak accepted gitu. Nah, regular itu adalah secara teratur gitu. Teratur kan, kita bisa lihat bahwa ini pasti akhirnya kalau misalkan accept itu kalau verb 1 kan verb 1 dari accept itu adalah kalau verb 1 dari accept itu kan accept. Kalau verb 2 dari accept itu kira-kira apa ya gitu. Kita harus sudah tahu. Kenapa? Karena perubahannya itu pasti secara teratur. Makanya perubahannya itu teraturnya itu kita tahu dari mana? Accepted gitu. Kita harus tahu kalau perubahan verb 3-nya itu adalah accepted juga, karena apa? Kita tahu bahwa si perubahan ini tuh secara teratur. Contohnya yang kedua, achieved gitu. Udah pasti gitu. Jadi perubahan dari verb 1 cuma ditambah ed doang di belakangnya gitu. Terus itu perubahan ketiga, apa ya perubahan yang ketiga? Oh iya ya, kalau misalkan verb 2-nya achieved, pasti verb 3-nya juga achieve juga gitu. Nah, contohnya yang ketiga deh, kita ambil lagi act gitu. Kira-kira apa ya gitu, kira-kira yang verb 2-nya apa ya gitu. Oh iya ya, kalau yang verb 2-nya ini contohnya itu adalah act gitu kan. Nah, terus itu verb 3-nya apa ya? Oh iya kan kita udah tahu nih yang verb 2-nya itu adalah act juga gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa si perubahan yang regular verb ini tuh dimaksud diartikan sebagai secara teratur ini karena perubahan dari verb 1 itu cuma ditambah ed, jadi perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya itu cuma ditambah ed, perubahan dari verb 2 ke verb 3-nya itu tidak ada sama sekali perubahan gitu. Ya, begitu seperti itu. Nah, untuk yang cara pembacaannya ini, misalnya act, gitu. Verb satunya itu adalah act, verb 2. Verb 3-nya act, verb ing-nya itu adalah acting, gitu. Selanjutnya, ini kita belajar sambil practicing speaking juga sih gitu. Kayak contohnya nih di sini ada added, adding.
admire, admired, admiring, admit, admitted, admitting, advised. Salah maksudnya advice, advised, advising, agree, agreed, agreeing, allow, allowed, allowing. Nah, dan seterusnya. Kalian mungkin bisa baca kali ya cara bacanya gimana. Kalau misalkan belum tahu, kalian bisa gunakan Google Translate karena itu udah totally bener kok guys gitu. Kalian jangan khawatir, itu udah pasti bener gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke irregular verbs. Berdasarkan namanya irregular gitu. Secara tidak teratur nih. Itu artinya kayak apa ya, berkebalikan gitu dengan si yang ini gitu, artinya tidak gitu kan, secara tidak teratur. Nah, ketidakteraturannya ini terjadi pada verb 2 dan atau yang disebut si verb 2-nya itu atau yang disebut sebagai past tense, dan verb 3-nya atau past participle. Kita udah tahu ya penyebutan verb 3 itu sebagai past participle. Nah, kita masuk ke contohnya. Kenapa sih bisa tidak beraturan gitu? Perubahan dari verb 1 oke gitu. Verb satunya aja kalau yang ini udah berubah gitu. Dari verb 1 ke verb 2-nya perubahannya udah beda gitu. Verb 2-nya kita lihat dari arise jadi arose. Terus gitu verb 3-nya jadi arisen gitu. Terus gitu be. Be-nya itu misalkan was gitu. Terus itu jadi were gitu. Terus itu jadi been gitu kan. Terus itu di sini ada beer jadi bore. Terus itu jadi born atau jadi borny gitu. Beat jadi beat, terus itu verb 3-nya jadi beaten atau beat lagi gitu kan. Jadi ini adalah sebuah verb yang apa ya, tidak beraturan gitu. Dari verb 1 perubahannya tuh nggak beraturan gitu. Kita nggak bisa kita nggak bisa prediksi ini kayaknya kalau ini apakah verb 2-nya arise gitu kayak ditambahin ed gitu. Enggak gitu. Tapi ternyata oh gitu ya kalau verb 2-nya itu adalah arose gitu dari arise ini gitu. Terus itu di sini ada arisen gitu verb 3-nya jauh banget nih dari arose gitu kan. Nah, maka dari itu kayak gimana sih caranya supaya kita bisa hafal gitu sih ini semua, kapan sih si suatu kata menggunakan regular verbs, sedangkan kata lain itu menggunakan irregular gitu. Caranya itu adalah dengan cara kalian harus belajar. Sebenarnya itu lebih ke otodidak gitu. Kalian harus belajar sendiri gitu. Kalian harus banyak mempelajari mengenai vocabularies gitu. Vocabularies itu apa sih? Vocabularies itu adalah sebuah kosakata gitu. Jadi kalian harus memperbanyak kosakata kalian dalam bahasa Inggris gitu. Sehingga kalian tahu kapan kalian menggunakan regular, kapan kalian menggunakan irregular. Kalau secara faktanya nih ya, kalian sulit kalau misalkan menemukan sebuah instansi gitu yang mengajarkan kalian mengenai vocabularies gitu, karena si vocabularies ini harus kalian cari tahu sendiri, antara kalian belajar dari kamus, kalian pokoknya atau kalian lihat Google Translate gitu, apa sih verb 1 dari ini, verb 2 dari ini, verb 3 dari ini gitu, teman-teman. Nah, kita belajar juga nih speakingnya gitu ya untuk yang ini. Misalkan yang ini kan tadi kita udah tahu nih cara bacanya. Nah, yang ini become, became, become, becoming, befall, bevel, bevollen, befalling, begin, began, begun, beginning, bend, bent, bent, bending, best, basset, 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 besetting, bet, betted, bet, betted, betting, bite, bit, bitten, beating, bleed, bled, bled, bleeding, blow, blew, blown, blowing. Nah,
Just like that, okay? So next itu kita akan membahas mengenai giving instruction. So it's giving instruction. Jadi sebenarnya pembahasan kali ini tuh nggak fully 100% tentang giving instruction, bahkan kayaknya lebih banyak mengenai verb karena pembahasan verbnya juga sangat padat banget gitu ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener sepadat itu. Nah, kita baru masuk ke giving instruction. Jadi sebelum kalian paham giving instruction itu, kita harus paham dulu mengenai verb gitu. Karena giving instruction itu adalah sebuah kegiatan. Kegiatan itu sendiri aja udah apa ya namanya kegiatan gitu, kayak kegiatan kerja, suatu kerjaan, suatu apa ya melakukan sesuatu gitu. Maka dari itu si penggunaan giving instruction ini tuh kita harus paham mengenai kata kerja gitu atau verb gitu. Nah, giving instruction ini kita akan membahas mengenai yang pertama, understanding about its giving instruction. Jadi kita akan mempelajari apa sih giving instruction itu sendiri, terus itu tujuan dari atau the purpose of giving instruction, apa sih tujuan dari giving instruction itu sendiri gitu. Terus itu types of giving instruction itu ada dua gitu. Yang pertama ada command yang kita akan bahas itu adalah tentang meaningnya itu sendiri, dan prohibition gitu, si meaningnya dan contohnya gitu kan, si meaning dan example-nya gitu. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai understanding about giving instruction. So, what is it giving instruction? Giving instruction is an expression that used to give or ask somebody to do something that what we want. Giving instruction same with imperative sentence gitu. Jadi giving instruction adalah sebuah ekspresi yang kita gunakan untuk meminta tolong gitu kepada orang lain, atau meminta tolong atau bukan meminta tolong, maksudnya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu apa yang kita mau gitu. Melakukan sesuatu apa yang kita mau gitu kan. Nah, giving instruction itu sama aja kayak memberikan perintah gitu maksudnya. Nah, so apa sih gitu tujuan dari giving instruction? What is the main purpose of giving instruction? So, the purpose of giving instruction is a situation where we are giving advices or orders to someone who are talked to gitu. Jadi kita tuh memberikan semacam kayak penawaran lah gitu kepada orang lain gitu kan. Nah, selanjutnya kan kita tadi tahu kalau misalkan types dari giving instruction itu ada command dan prohibition kan. Nah, command dan prohibition. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai command-nya itu sendiri. Nah, command itu apa sih? So, command on giving instruction means an expression used to tell someone to do something. Command atau perintah dalam giving instruction adalah ungkapan yang digunakan untuk memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ya memberikan perintah gitu kepada orang lain gitu. Jadi tujuan dari tujuan dari giving instruction itu adalah memberikan perintah gitu kepada orang lain gitu, atau semacam penawaran lah gitu kepada orang lain. Nah, ada beberapa macam gitu dari contoh dari command ini gitu kan. Yang pertama itu ada formula dengan menggunakan verb plus object. Di sini contohnya itu adalah verbnya itu adalah eat your meal. Verbnya itu adalah eat gitu, makan. Your meal-nya itu adalah objek, makan makanan kamu gitu. Terus itu contoh yang kedua itu adalah di sini ada formula verb plus object plus please gitu kan. Verbnya itu adalah kata kerja, objeknya itu kita tahu lah gitu ya, please gitu, tambah please. Misalkan wash this towel please gitu kan. Verbnya itu adalah wash gitu kan. This towelnya itu adalah objek, tambah please gitu kan. Terus itu contoh yang kedua, misalkan sit down please gitu, verb gitu kan. Terus itu ditambah please gitu kan. Ya kayak gitu deh pokoknya. Selanjutnya di sini ada example number 3 di mana si formulanya itu adalah please plus verb plus object gitu kan.
please nih, kita udah bisa lihat nih, di sini udah please, 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 please semua gitu kan, ke dalam contohnya gitu kan. Untuk yang ini kalian bisa baca lagi gitu ya, contoh-contohnya ada banyak banget, kalian bisa bikin sendiri lah gitu untuk verb plus objeknya apa aja gitu kan. Nah, kita bongkar nih yang ini ya. Please plus verb plus object. Misalkan please clean your room now, itu kan please di sini. Clean itu merupakan verb gitu. Your room-nya itu adalah sebuah objek. Nah, kenapa kalau ini now terus gitu first, di sini ada gently, di sini ada first lagi gitu kan. Apa sih itu? Ini merupakan adverb. Nah, kita udah bahas kemarin. Adverb itu apa sih? Kata keterangan gitu. Sebenarnya kata keterangan ini tuh atau adverb ini tuh adalah optional sih sebenarnya. Kalian pengen ambil atau enggak gitu. Kalian pengen pakai atau enggak ke dalam suatu kalimat kali ini gitu kan ya. Misalkan kalian pengen please clean your room. Tanpa now juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Akan menjadi sebuah kalimat yang kayak bisa berdiri sendiri atau independent apa ya? Independent word gitu kan ya. Please clean your room now gitu kan ya. Tolong bersihkan kamar kamu gitu. Kalau tanpa now gitu kan. Kalau tak pakai now, please bersihkan kamar kamu sekarang gitu. Jadi si now-nya ini tuh adalah sebuah adverb gitu. Now, first, gently, first-nya lagi itu adalah kata apa adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan sendiri kita udah bahas kemarin. Kata keterangan itu terbagi ke dalam 5 jenis atau ke dalam 5 fungsi adverb itu kan. Kayak misalkan now itu apa namanya adverb of time gitu kan. First itu adverb of time juga, gently itu adverb of apa ya kemarin ya. Ya gitu deh pokoknya ini kebanyakan adverb of time juga sih sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini ada example number 4 atau yang disebut juga ada dengan apa ya menggunakan formula yaitu be plus adjective. Adjective kemarin apa? Adjective itu kemarin kata sifat. Nah, makanya kenapa sih saya pengen banget kemarin membahas mengenai verb, noun, adjective, adverb dan lain sebagainya karena akan apa ya? Ketara gitu, kelihatan banget gitu kegunaannya untuk next materi itu bakal kayak gimana. Contohnya apa? Kalau kalian mungkin kita nggak belajar mengenai adjective, kalian nggak tahu adjective itu apa gitu. Nah, again saya harus jelas lagi. Jadi apa ya namanya? Jadi kalian udah tahu gitu sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada be plus adjective. Yourself itu adalah adjective juga. Be, ini udah be semua. Ini udah berarti bener ya. Kita nggak bisa kupas lagi karena ini udah bener gitu. Be semua gitu kan. Yourself. A good boy or girl juga sama adjective juga. Strong, kata sifat bukan strong. Kuat, kuat kata sifat gitu kan. Happy, senang gitu kata sifat. Polite gitu, polite itu apa sopan gitu kan. Sopan itu apa? Kata sifat atau kata kerja atau kata benda? Kata sifat kan. Careful. Careful itu adalah hati-hati gitu. Hati-hati apakah kata kerja? Apakah kata benda? Apakah kata sifat? Kata sifat. Gentle itu adalah apa ya? Gentle itu halus gitu, halus sebenarnya. Be gentle itu adalah dengan halus gitu. Gentle itu bukan sesuatu yang kayak apa ya namanya manly atau yang apa gitu keren. Be gentle itu kayak halus gitu, kayak cowok halus lah gitu. Makanya kalau cowok kayak jadi cowok tuh harus gentle dong. Jadi cowok tuh harus kita tuh harus gentleman dong. Sebenarnya kalau gentle itu secara bahasa Inggris tuh artinya adalah halus. Jadi cowok yang halus dong gitu kamu tuh. Gentle itu sebenarnya halus guys sebenarnya. Nah, selanjutnya sekarang kita bahas mengenai prohibition. Prohibition itu adalah dalam giving instruction means an expression used to warn others not to do something gitu. Jadi perbedaannya tadi kan giving instruction itu ada dua, yaitu ada command dan prohibition. Kalau command itu artinya kita tuh melarang. Salah maksudnya kalau command itu artinya kita memerintahkan sesuatu, tapi kalau prohibition itu adalah larangan. Nah, sebenarnya tujuan dari kita belajar giving instruction itu apa sih gitu? Secara apa ya namanya? Secara artinya kayak misalkan kita merintah dan larang gitu, itu udah kayak sesuatu yang kayak agak sedikit menyeramkan gitu ya. We are all know that gitu kayak, hah? Merintah, larang gitu kayak. Nah, kenapa sih kita perlu belajar kayak gini gitu? Nah, tujuannya itu ketika kita ngobrol sama bule atau kita ngobrol sama orang-orang yang emang berbahasa Inggris gitu ya, kita tahu gitu apa ya namanya mannernya gitu dalam
dalam berbicara berbahasa Inggris gitu. Jadi itulah kenapa kalian perlu belajar mengenai giving instruction gitu. Nah, jadi untuk prohibition ini terbagi ke dalam beberapa example gitu kan, atau terbagi ke dalam beberapa formula. Di sini sebagai contohnya itu adalah don't plus verb infinitive without to. Verb infinitive kita tadi udah bahas. Verb infinitive itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai verb 1 gitu kan. Disebut sebagai verb 1 atau kata kerja bentuk pertama atau verb 1 gitu kan ya. Nah, verb infinitive without to. Nah, maksudnya apa nih without to gitu kan ya. Tadi juga sebenarnya di kelas ada yang bertanya gitu, without to itu apa gitu maksudnya. Nanti kita akan bahas, oke? Nah, kita masuk ke contohnya sebenarnya untuk contoh yang pertama ini kita nggak perlu sampai the fried chicken is the cupboard gitu kan. The cupboard gitu. Sebenarnya ini nggak perlu gitu kan ditambah ini. Tapi nggak apa-apa sih ini sebagai apa ya kata tambahan aja gitu. Tapi kita akan bahas sampai sini aja gitu. Contohnya misalkan don't eat, don't close, don't open the door, don't eat that, don't approach, don't disturb me now, don't touch my hand gitu. Nah, untuk yang ini misalkan don't plus verb infinitive without to plus verb infinitive itu apa? Verb 1 gitu kan ya. Nah, di sini it itu adalah verb 1 bukan? Atau verb 2? Atau verb 3 gitu? Bukan. It itu adalah verb 1 gitu. Maka dari itu, jadi penggunaan ini tuh adalah don't gitu. Di sini kita udah tahu di sini ada don't plus verb infinitive atau verb 1 it gitu kan. Berarti kita bisa buktikan bahwa dari formula yang ini kita bisa buktikan apa? Oh iya benar, berarti don't plus it itu kan. It itu adalah verb 1 gitu. Selanjutnya nih, contoh yang kedua deh. Don't close gitu kan. Don't close it. Don't-nya itu udah termasuk apa ya? Ini udah benar gitu kan. Ini don't itu udah benar gitu kan. Close itu adalah verb 1 bukan? Iya, verb 1 gitu kan. Nah, maksudnya dari penggunaan verb infinitif tanpa sebentar ya, kita ganti pulpen dulu deh warnanya, jangan ini. Nah, misalkan kita ganti deh, jangan warna ini deh. Warna merah deh biar kelihatannya. Contohnya nih di sini. Kita ambil don't. Kenapa sih katanya maksudnya dari without to tuh apa sih gitu kan katanya. Nah, di sini kita tulis nih ya, don't go too far. Nah, ini contoh ini ya. Ini contoh kalimatnya ya, don't go too far. Nah, kalau kita bedah gitu ya di sini. Di sini kita udah lihat bahwa don't. Ini udah sama ya, don't juga gitu kan. Nah, kenapa di sini ada to? Lihat di sini. Apakah di sini ada kalimat ada kata to gitu di sini? To di sini nih, yang ini nih. Apakah di sini ada don't to eat, don't to close, don't to open the door, don't to eat? Kan nggak ada gitu kan ya. Maka dari itu penggunaan dari go-nya di sini, ini go itu adalah apa? Go ini itu adalah verb 1 gitu. Verb 1 atau yang disebut juga sebagai verb apa? Verb infinitive gitu kan ya. Nah, maka dari itu, jadi penggunaan dari si bentar ya, saya ganti dulu deh. Pakai highlighter deh. Nih. Go. Maka dari itu, penggunaan si go ini tuh nggak boleh pakai to. Nih. Nggak boleh pakai to. So, maka dari itu, ya. Nih, ini nggak boleh.
ini nggak boleh pakai to. Jadi maksudnya don't go far. Gitu itu langsung aja gitu. Ini pakai tanda seru deh biar sama gitu kan. Don't go far gitu. Jadi itulah maksudnya verb infinitive without to. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini harusnya di-highlight sih sebetulnya. Without gitu, nggak boleh pakai to. Jadi verb satu tapi tanpa to gitu. Nggak boleh pakai to. Jangan pakai to nih. Jangan pakai to ini. Nah, udah gitu, kita masuk ke formula yang nomor 2. Nah, formula yang nomor 2 itu dia menggunakan would you mind not, verb in plus object gitu. Nah, di sini contohnya ada would you mind not. Ini udah bener ya, would you mind not. Nah, kita kan lihat di sini verb in gitu kan. Oh iya, di sini ada reading my diary gitu. Kenapa yang ini nggak pakai in gitu? Sebenarnya nggak masalah sih, dari contoh yang nomor 2 ini tuh nggak apa-apa nggak pakai in juga. Tapi untuk apa ya, nge-highlight kalau penggunaan verb in juga bisa untuk yang ini tuh gitu kan ya. Jadi would you mind not reading my diary? Keberatan nggak kamu untuk nggak baca diary aku gitu? Keberatan nggak kamu nggak masuk ke dalam kamar aku gitu? Keberatan nggak kamu nggak pakai gadget aku gitu katanya gitu kan? Nah selanjutnya ada formula yang nomor 3 yaitu sebut juga dengan not plus verb in gitu. Atau no plus verb in gitu. Misalkan contohnya di sini ada example. No smoking, no swimming, no parking, no fishing. Nah, kita udah tahu tadi verb ini tuh dari mana gitu. Kalau misalkan kita lihat nih, smoke gitu kan di sini. Ini kan kalau tanpa ing itu dia smoke aja gitu, tapi plus verb ing jadi smoking. Nah, di sini kan ini bukan not sih, ini salah nih itu. Jadi no verbing, no plus verbing. Jadi di sini ada no smoking, no swimming, no parking, no fishing gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke example number 4. Kita pakai pen aja deh di sini. Nah, kita pakai pen ini warna merah. Nah, kalau yang keempat ini kita menggunakan don't plus be plus adjective. Nah, ini maksudnya apa sih gitu? Don't-nya ini tuh adalah ya don't, be-nya itu adalah pakai be karena dia masuk apa ya namanya formula itu menggunakan be di tengah-tengahnya. Noisy itu apa sih? Noisy itu adalah sebuah adjektif atau adjektif tuh kita tahu dia itu adalah sebuah apa? Kemarin kita udah bahas kata sifat. Maaf ya, jelek banget nih. Jadi kata sifat gitu kan. Nah, noisy itu adalah berisik gitu. Noisy itu artinya berisik kalau dalam Indonesia. Noisy itu apakah kata kerja? Berisik itu adalah kata kerja? Berisik itu adalah kata benda? Bukan gitu. Noisy itu adalah sebuah kata sifat. Lazy. Lazy itu adalah pemalas, malas gitu. Malas itu apakah kata kerja gitu? Apakah ada orang yang memiliki kerjaan malas gitu kan? Malas gitu kan ya. Apakah malas itu adalah sebuah kata benda? Nope, it's not gitu. Jadi lazy itu adalah sebuah kata sifat gitu. Nah, udah nih. Nah, sekarang kita bahas mengenai sebenarnya di sini ada example yang kelima gitu ya. Maaf ya teman-teman, ini saya nggak kelihatan nih. Jadi ternyata ada 5 gitu kan. Nih. Nah, di sini saya highlight ya. Nah, formula yang number 5 itu adalah sebuah yaitu yang pertama ada don't plus verb plus object plus please gitu kan. Nah, kita lihat di sini bahwa penggunaan don't-nya ini udah semuanya benar gitu kan. Sorry. Bentar ya. Nah, penggunaannya ini tuh udah benar semua nih. Don't. Udah mengikuti formula gitu. Nah, apakah clause ini merupakan sebuah verb? Tutup gitu. Menutup gitu. Menutup. Apakah dia sebuah verb? Atau apakah dia sebuah kata kerja? Yes, make. Betul. Make yang kedua. Make itu adalah buat gitu. Buat itu apakah sebuah kata kerja? Yes, it's a verb atau sebuah kata kerja. Nah, udah gitu.
katanya objek gitu kan. The window is an object gitu. Window itu adalah objek. Window itu adalah sebuah jendela gitu kan. Said anymore gitu. Terus itu treat me bad. Nah, terus itu di sini sebagai sebagai formulanya kan kita tahu bahwa penggunaan please ini tuh udah masuk ke dalam si formulanya gitu ya. Nah, udah deh kita masuk ke speaking time karena tadi teman-teman kalian udah berhasil speaking gitu ya. Nah, saya akan membaca secara baik dan benar kepada kalian. Jadi maka dari itu kalian tolong perhatikan gitu ya secara baik dan benar secara. Tunggu sebentar ya, kita ganti dulu. Nah, kalian perhatikan secara mendalam gitu ya tentang yang ini, cara bacanya gitu ya. Nah, oke. Speaking time, find out the instruction. Sebenarnya ini tadi nggak saya lakukan gitu ya, tapi kali ini kita akan lakukan ya untuk find out the instruction-nya gitu. At the city park. Dinda. Hi Tiara, nice to meet you. Tiara. Oh hi Dinda, it's nice to meet you again. Dinda. Tiara, do you ever hear the scariest place in the New York City? Tiara. Of course I know. It's an abandoned hospital near from the East River. Dinda. Yes, that's right. I'm going there next Saturday with my brother. Tiara. Are you sure, Dinda? In my opinion, don't go there, Dinda. Maybe I think about it later. Tiara. But if you still want to go there, please be careful. Sure, thank you, Tiara. Nah, yang pertama nih, yang perlu kita perhatikan, oke? Kemarin kita udah bahas mengenai A, I, U, E, O kan? Nih, kalau misalkan A itu cara bacanya adalah A. A. Kalau AI itu adalah I. U itu bisa cara bacanya bisa A, bisa juga cara bacanya U juga kan. E itu cara bacanya I. O gitu. Selanjutnya ada cara bacanya itu adalah O. Atau kadang juga lebih ke berbau A juga sih gitu kadang-kadang. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kalian ingat gitu ya. Saya pengen bikin dia tuh dikotakin kayak gini. Nah, karena ini sesuatu yang perlu kalian ingat. Supaya apa? Ketika kalian membaca sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu, jadi kalian tahu gitu, ini gimana sih cara bacanya gitu kan. Nah, contohnya kita lihat di sini. Kayak, bentar ya, saya ganti dulu. Nah, contohnya nih, kayak ini. Kan di sini ada A-nya. The scariest. Nah, ada sound of A-nya itu, ada sound of E gitu kan di sini. The scariest gitu kan ya. Place gitu kan ya. E gitu kan ya. Place. Terus itu di sini apa ya? Abandoned gitu. Abandoned gitu. Nah, itu loh ya kenapa kayak nggak kan cara bacanya nggak abandoned gitu kan nggak abandoned gitu, tapi abandoned gitu. Selanjutnya kita masuk ke yang I gitu, misalkan apa ya, I nih, I'm going to. Jadi I itu dibacanya ya I aja gitu, si I ini tuh dibacanya I gitu. I'm going to. Kenapa sih yang I-nya itu dibacanya
ya udah I aja gitu. Nah, karena untuk some moment si penggunaan cara baca I itu ya udah going aja gitu cara bacanya gitu. Terus ya gitu there, kita kan udah tahu nih kemarin TH terus SH itu cara bacanya gimana there. Terus ya gitu that, those gitu. Terus ya gitu kalau SH itu ada should, shall, wash, trash gitu kan, like that gitu. Selanjutnya ada U gitu. Kadang juga cara baca A, I, U, E, O juga kadang on its based on its cara bacanya gitu sebenarnya kayak A, I, U, E, O gitu kan. Iya, kadang juga kayak gitu. But somehow gitu untuk beberapa condition gitu ya, mereka tuh kadang dibacanya A, kadang dibacanya U gitu kalau yang U gitu kan. Jadi ini aku tulis yang beberapa yang kadang nggak dibacanya tuh nggak seperti si A-nya sendiri gitu atau si si I-nya sendiri atau cara bacanya U itu gitu. Cara bacanya itu O itu cara bacanya O gitu. Contohnya yang berdasarkan U misalkan ya Saturday gitu. U-nya U aja gitu kan. Beda juga kalau misalkan cara bacanya itu misalkan menggunakan A. By gitu. B-U-Y gitu. B-U-Y itu cara bacanya by gitu kalau dalam bahasa Inggris. Sama kayak by selamat sama tinggal gitu kan ya. Tapi cara penulisannya itu beda, BYI gitu, BYE gitu kan. Nah, tapi cara bacanya sounds of-nya itu seperti A gitu kan. Nah, beda juga dengan you gitu cara bacanya. Misalkan contohnya computer gitu, you gitu kan, kayak gitu. Terus itu di sini ada gitu kan. Uh, Misalkan contohnya apa ya namanya? Di sini, nah ini nih. Kan kita tahu nih cara baca itu kalau dalam bahasa Inggris itu adalah I itu kan. Nice to meet you. Nice to meet you bukan met you gitu kan, tapi meet you gitu kan. Nah, terus itu di sini nih. Tadi pas kelas berlangsung ini cara bacanya ada yang salah nih. Is itu jadi S gitu kan ya. Bukan S tapi east. Is gitu. Karena ini kan depannya gitu kan ya. Nah, cara baca itu adalah I gitu kan. Selanjutnya di sini ada O gitu. Ada cara bacanya yang O, ada cara baca yang A gitu. Nih contohnya di sini ada misalkan yang O itu adalah don't go gitu kan. O itu kan emang don't go gitu, kalian udah tahu. Tapi somehow ada juga yang O itu cara bacanya A gitu, lebih ke sounds of A gitu loh gitu. Kayak misalnya brother gitu. Terus apa lagi ya? About gitu, misalkan contohnya about gitu, kayak gitu deh pokoknya. Nah, kan kita udah tahu nih, kita udah belajar speaking gitu ya. Sekarang kita masuk ke find out the instruction-nya gitu. Nah, yang pertama nih, tuh kan katanya si Dinda itu mau pergi ke tempat yang paling menakutkan gitu di New York situ ya, alias kayak tempat yang mengerikan lah gitu. Nah, tempatnya itu di sebuah hospital yang udah angker banget ya, udah nggak berjalan lah gitu ya, di dekat di dekat sungai di New York gitu katanya. Nah, katanya si Dinda itu mau pergi ke sana di hari Sabtu sama saudara laki-lakinya gitu. Tapi si Tiaranya tuh dia nggak nggak setuju gitu, katanya bahaya gitu ke sana. Nah, di sini gitu kita bisa tahu bahwa si instruction-nya itu ada di sini nih. Bentar ya. Kita ganti warna deh. Nah, ini deh salah maksudnya. Nah, ini tuh adalah sebuah instruction. Nih, instruction. Instruction-nya tapi bagian macam yang mana nih? Nah, instruction-nya itu bagian macam yang prohibition alias don't go there, Dinda. Jangan ke sana, Dinda. Gitu kan. Jadi kayak berbau sebuah larangan gitu. Artinya apa? Instruction tapi melarang gitu. Instruction dengan macam prohibition atau melarang itu. Nah, selanjutnya, but if you want to still go there,
please be careful. Nah, kita kan tadi lihat nih, ada formula yang menggunakan please be plus adjective gitu. Nah, maka dari itu ini udah termasuk ke dalam apa? Command gitu kan. Ini termasuk ke dalam instruction gitu. Nah, please be careful gitu. Nah, please be careful like that. Jadi ini tuh masuk ke dalam command nih, yang ini. Kalau yang ini tuh adalah apa? Prohibition. Jadi ini tuh adalah instruction-nya gitu. Ini adalah contoh instruction di dalam sebuah dialog gitu. Nah, ini tadi ada beberapa yang typo ya, teman-teman. Nah, ini di sini tuh harusnya nih, yang ini tuh di sini itu ada tu-nya, sorry. Ya, maaf banget di sini ada tu di sini. Aduh, sorry. Nih, kita hapus deh. Nih, tu di sini harusnya ada tu. Nah, tu. Nah, udah gitu apa ya tadi ya? In my, gitu. Di sini ada in my opinion. Sebenarnya nggak apa-apa sih in opinion gitu. Saranku gitu, kayak saran in opinion gitu. Ya boleh sih kayak gitu. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom Google Form gitu ya. Nanti saya, kalau bagian yang bertanya, nanti bakalan saya anggap hadir gitu ya. Kalau yang nggak bertanya juga nggak apa-apa, asalkan kalian harus komen di bawah hadir atau apapun lah, terserah kalian, hadir, halo kak, atau terus gitu, hello I'm already watch your video, atau kalian apa kayak gitu kan ya. Kalian nggak perlu harus nonton sekarang, tapi apa ya, kayak at this moment mungkin kalian nggak bisa ikut kelas juga karena memang emang nggak bisa gitu ikut kelas, makanya saya bikin video karena kalian bisa se-fleksibel mungkin untuk nonton video saya gitu ya. Jadi mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kesalahan yang saya buat gitu ya. Semoga kalian paham terhadap apa yang saya jelaskan gitu. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk nonton. Uh, Terima kasih sekali lagi. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next meeting. Bye bye.